Sambil absen aja ya, sambil nunggu selesai. Biar cepet. Siapa yang ikut lomba? Udah lah. Yang ikut lomba lah kelas ini. Nah orangnya. Satu aja. Dua. Ahmad Dika. Alia Rena. Askia. Yo. Desmita. Depi. Depita. Depita mana? Fahrijal. Paik. Fernando. Hendita. Intan ada ya? Jihan. Mai Chandra. Melisa ada ya? Meli. Meila. Spen. Lomba kah? Panitia. Muhammad Hoirul. Nadia. Oke, selamat siang semuanya. Halo. Hai. Ngantuk. Udu dulu. Nah, untuk biasa jam-jam siang nih lah. Ngantuk. Di situ ada komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode produksi. Terdiri atas 11 sektor. Yang pertama apa? Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pertanian contohnya apa? Sawit. Bisa pertanian sawit, sayur gitulah, buah. Ini itu peternakan, sapi. Nah ya. Kehutanan apa kehutanan? Boleh, karet. Ya pohon-pohon ya buat bikin rumah kan perlu kayu, ya kan? Terus perikanan, itu kayak bibit lobster, itu dibudidayakan. Kemudian sektor komponennya adalah pertambangan dan penggalian. Pertambangan contohnya kayak batu bara gitu ya. Kemudian yang ketiga ada industri dan pengolahan. Contohnya itu banyaknya itu di Jawa. Industri itu macam-macam, bisa jadi tekstil untuk kain-kain, kemudian mebel dan lain sebagainya. Kemudian itu ada listrik, gas, dan air minum. Udah tahu dong, listrik itu siapa yang mengelola? PLN. PLN apa? PLN apa? Iya. Lanjut, di kedua itu ada metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi di dalam suatu negara selama periode tertentu. Nah, biasanya itu periodenya itu dalam 1 tahun. Kemudian pendapatan nasional menurut metode pengeluaran ini dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi. Rumah tangga ekonomi itu ada 3. Jadi itu ada yang bagian konsumsi, bagian produksi, dan distribusi.
Metode pendapatan atau biasa dinamakan itu penerimaan. Pendapatan nasional adalah hasil penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima para pemilik faktor produksi di dalam suatu negara. Nah, pendapatan nasional menurut metode ini adalah penjumlahan dari sewa, upah, bunga modal, dan laba yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Apakah terdapat hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita? Jawabannya apa tuh? Ya, pastinya ya, sangat berhubungan. Karena pendapatan per kapita itu diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu, kemudian dibagi jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Nah, konsep pendapatan nasional yang dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita oleh pemerintah suatu negara umumnya adalah produk domestik bruto atau PDB. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, faktornya itu ada beberapa. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Ya, jadi itu ya tentang permintaan dan penawaran agregat. Jadi contohnya misalnya ini ya, masker. Jadi ketika pandemi harga masker itu kan naik. Tapi karena orang membutuhkan, orang akan tetap membeli. Jadi penawaran ini adalah mereka yang memproduksi masker. Mereka akan menawarkan masker yang mereka produksi karena memanfaatkan keadaan, karena harga maskernya kan mahal. Kalau misalnya murah, mereka produksinya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya harganya mahal, mereka produksinya banyak terus ditawar-tawarin. Terus untung mereka itu semakin besar dan banyak karena sangat diperlukan oleh orang, gitu ya. Jadi ketika harga barang itu turun, maka permintaan itu akan naik. Nah, ketika harganya naik, permintaan itu akan turun. Nah, itu adalah rumus dari permintaan. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Jadi konsumsi itu biasanya bisa kita sisihin untuk hari-hari, misalnya belanja sebulan. Nah, dari sebagian pendapatan itu disisihkan, contohnya untuk menabung itu, jadi itu nggak dipakai ya untuk tabungan masa depan. Contohnya kalau orang itu untuk masa depan biasanya investnya itu ke emas, karena emas itu kan tiap tahun pasti naik. Kalau enggak tanah. Kalau misalnya uang kita tabung, lama-kelamaan nilainya itu akan berkurang. Kalau misalnya dulu ya 10.000, misalnya kita bisa beli banyak barang. Kalau sekarang 10.000 itu cuma dapat sedikit gitu ya. Makanya orang kebanyakan investnya ke tanah, kalau enggak ke emas. Oke, semuanya untuk pembelajaran hari ini kakak cukupkan. Silakan salah satu pimpin doa. Pulang. Makasih ya untuk hari ini. Ya rajin belajarnya, jangan bolos.